Jangan lupa subscribe channel YouTube GBI Marina Plaza. Bapak Ibu Saudara, kini persembahan bisa melalui QR Code. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, bisa melalui dompet digital Bapak Ibu Saudara, seperti Link Aja, Gojek, dan juga OVO. Scan QR Code yang tertera di monitor Bapak Ibu Saudara, masukkan nominal yang diinginkan, kemudian klik OK, dan lakukan konfirmasi pembayaran. Persembahan QR Code tidak dipungut biaya apapun. Nominalnya dari Rp1 hingga Rp2.000.000 per transaksi. Untuk slip bukti pembayaran bisa dikirim lewat WA atau SMS di nomor yang tertera di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya yakin dan percaya kabar kita semua luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Mari saya mengucapkan selamat datang di ibadah online GBI Marina Plaza. Mari siapkan hati kita, siapkan roh kita. Biar kita minta Tuhan mengisi setiap bencana kita dengan Roh Kudus-Nya pagi hari ini. Yang siap mari kita berikan tepuk tangan buat Bapak Ibu semua yang ada di rumah-rumah. Sorakan haleluya. Haleluya. Sebelumnya kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang
engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Mari engkau yang ada di rumah-rumah, mari tepuk tangan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kau kekuatan kami, Kaulah sukacita kami ya Tuhan. Kau gunung batu dan keselamatan kami. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya Dia gunung batu kita, katakan amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya Dia gunung batu, Dia Allah keselamatan kita, kasih setianya untuk selama-lamanya. Sampaikan haleluya. Thank you Jesus. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tetapi kasih setia Tuhan takkan selama-lamanya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah
commit our life. In your name we believe. Thank you, Jesus, for saving us. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live,
reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe. Yes, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, with all I am. Oh, mari sembah Dia, sembah Dia. Oh, yang ada di rumah-rumah saat ini, mari mulai angkat suaramu, sembah Tuhan Yesus. Bawa penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan Yesus, dari hati yang mengasihi Dia. Sembah, ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan hatiku, menyenangkan-Mu, Jesus. Mari bawa seluruh kerinduanmu kepada Tuhan Yesus, lewat penyembahanmu, lewat pujianmu kepada Dia. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan, kami adalah milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami sebagai penyembahan yang hidup
kekudusannya. Sembah dia dalam hadiratnya. Hanya Kau Tuhan Yesus. We are nothing, Lord. You are great, God. You are great, Lord. Kami kagum akan kebesaran-Mu. Terus sembah Tuhan, terus masuk dalam hadirat-Nya. Terus sembah Dia.
Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut.
Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini. Gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit. Bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Hati kami tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Walau terkadang kami tak mengerti setiap rencana, tapi kami tahu janjimu ya dan amin bagi setiap kami. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami tetap percaya kepada janji-Mu ya Tuhan. Kami tetap pegang janji-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Janji yang tidak pernah gagal, janji yang tidak pernah berdusta. Kami akan terus percaya ya Tuhan, sampai setiap janji itu digenapi bagi setiap kami. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Tuhanku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhanku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Kami percaya anugerah-Mu berlimpah. Dan hamba berdoa sebelum kami terima firman Tuhan, Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang beribadah pada hari ini, dan biar kiranya melimpah segala kebaikan, pertolongan, karena kami percaya janji Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara kasih, dan khususnya salam dari kami di Jakarta kepada jemaat di Manado, GBI Marina Plaza di Manado dan juga cabang-cabangnya. Dan kita bersyukur hari ini kita beribadah, dan saya sampaikan sebuah pesan firman Tuhan. Nah, kita ada di sebuah keadaan yang begitu banyak perubahan besar terjadi sekarang ini. Dan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sekarang terjadi berubah. Banyak terjadi perubahan besar gara-gara kondisi pandemi yang ada akibat virus COVID-19 ini. Namun yang saya mau sampaikan, saya kasih judul Thing That Will Never Change in the Midst of Change. Hal-hal yang tidak pernah berubah bahkan di tengah semua perubahan yang ada. Nah, kita di situ kita harus mesti memahami, menangkap bahwa ketika perubahan besar terjadi pun ada hal-hal yang saudara dan saya mesti tangkap, ada hal-hal yang tidak berubah. Contohnya waktu waktu tidak pernah berubah. Waktu tetap 24 jam per hari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dan seterusnya. Siang dan malam,
nggak berubah. Walaupun dari zaman agraria, zaman industrialis, zaman digital seperti sekarang ini, bahkan zaman new normal atau apapun namanya, ya tetap tidak pernah berubah. Waktu tidak pernah berubah. Nah, kalau kita pahami itu, kalau kita tidak paham itu, maka mungkin kita akan melewati hal-hal yang seharusnya menjadi bagian kita. Ya, nah karena itu ada 4 hal yang saya mau sampaikan. Nah, yang pertama tentang self awareness, satu sense atau satu sikap yang berjaga-jaga. Saya mau katakan dalam semua itu kita tidak boleh kehilangan self awareness dalam kehidupan kita. Nah, kenapa saya katakan kita tidak boleh kehilangan? Karena setelah melewati waktu di bulan Maret, April, ya awal-awal tahun, kita semua ketakutan, kita mungkin banyak orang mengalami kekhawatiran karena kondisi yang ada. Lalu waktu berjalan dan orang mulai menyesuaikan diri dengan kondisi bahaya yang ada. Nah, lalu yang terjadi adalah orang mulai jadi lack of awareness, kehilangan rasa kewaspadaan dalam kehidupan dia. Nah, sebelum saya lebih lanjut, ya, saya mau kita melihat sebuah video yang mengilustrasikan, ya, yuk kita lihat sebentar videonya. Look up, there's a world all around you. Just take a look and see. Look up, anyone can do it. Easy as 1, 2, 3. Look up. Nah, dari video itu, saya mau bilang ya, orang itu dalam video ilustrasi itu dia melakukan hal-hal yang seharusnya dia membahayakan orang lain, dia membahayakan dirinya sendiri, lalu tapi selalu lolos daripada bahaya dan satu titik dia akhirnya kejeblos. Nah, saya katakan gini, ya self awareness, seringkali orang yang lack of awareness, kenapa? Karena dia merasa dia berbuat salah, dia berbuat dosa, dia berbuat pelanggaran-pelanggaran, lalu lolos. Lalu dia pikir saya aman. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat terjadi yang namanya rasa aman yang palsu. Ketika rasa aman yang palsu terbangun dalam diri kita, kita akan menjadi orang yang saya katakan yang membawa diri kita menjadi sesuatu yang berbahaya. Dalam satu ayat dalam Amsal pasal ke-22 ayat ketiga dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Kristus. Jadi poin yang pertama saya katakan, jangan kehilangan rasa kewaspadaan dalam diri kita. Apapun perubahan yang ada, kita harus tetap waspada dalam apapun juga. Waspada dengan perilaku kita, waspada dengan sekeliling kita. Ya. Jangan biarkan kondisi-kondisi meninak bobokan kita sehingga kita tidak waspada. Orang yang tidak waspada satu kali dia akan bisa saja, bukan saya katakan memastikan, bisa saja menjadi celaka. Ya, nah bangun kewaspadaan kita. Tuhan juga bilang dalam firman Tuhan katakan berjaga-jagalah, berdoa supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Amin. Ya, berjaga-jaga, kewaspadaan, bangun kewaspadaan itu. Nah, hal yang kedua yang saya ingin kita memahami. Yang kedua adalah tentang menabur dan menuai. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hal ini ketika perubahan besar di akhir zaman ini terjadi, tidak mengubah satu fakta bahwa tetap untuk kita bisa menuai, kita tetap harus menabur. Amin. Ya, saya ingin kita melihat dalam Yesaya pasal 30 ayat ke-23. Ya, saya bakal cuma bacakan dalam bagian A-nya. Dikatakan gini, lalu Tuhan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat
dan berlimpah-limpah. Ya, lihat dari ayat ini dikatakan ada 3 komponen. Lalu Tuhan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Ini sebuah prinsip yang tidak berubah sampai kapanpun juga. Lalu dikatakan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Ya, tidak berubah, satu kondisi yang tidak berubah bahkan di tengah keadaan perubahan yang ada sekarang ini, bahkan di tengah bencana yang ada pun tidak berubah. Kita akan makan roti yang besar, kita akan menuai dari ladang yang Tuhan yang kita kerjakan. Ya, kita nggak mungkin menuai dari ladang orang lain. Kalaupun kita bisa dapat sesuatu yang tidak kita tabur, itu cuma bantuan sesaat namanya. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ingin menuai di masa yang baru ke depan. Saya mau katakan gini, kita mesti paham satu hal, ya, bahwa ada hujan, ada benih, dan ada ladang, ada tanah. Ya, tidak pernah berubah. Nah, karena itu saya katakan, apa yang saya mau maksudkan dengan ini? Yang tidak berubah. We have to prepare our future. We have to prepare our future. Kita mesti mempersiapkan masa depan kita. Ketika perubahan yang ada, kondisi yang ada, mungkin memporak-porandakan yang kondisi sesuatu yang ada di belakang kita. Ya, apakah itu selesai? Habis? Enggak. Harusnya kita berpikir sesuatu bahwa akan ada suatu masa depan yang baru ke depan. Ya, karena Tuhan kita punya Tuhan yang memegang hari esok. Yang percaya katakan amin. Ya, namun kita mesti bersiap. Ya, dalam kondisi yang ada sekarang. Kalaupun misalnya ada goncangan dengan pekerjaan usaha yang Bapak Ibu kerjakan, atau bahkan mungkin pekerjaan atau usaha yang sekarang terjadi mungkin mengalami satu blooming, peningkatan besar. Puji Tuhan. Tetapi pertanyaan saya, apakah itu akan tinggal tetap terus ke depan? Kalau yang mengalami keterpurukan, saya katakan kita juga mesti berpikir bahwa Tuhan akan mampu menolong kita dan membuat sesuatu yang baru di depan kita. Namun kita harus mempersiapkan, we have to prepare our future. Satu keadaan dikatakan, if we fail to prepare, sama dengan arti we prepare a failure. Kalau kita gagal mempersiapkan masa depan, maka kita sedang mempersiapkan sebuah kegagalan. Banyak orang ketika mengalami keterpurukan dengan kondisi yang ada sekarang, mulai putus harapan untuk melihat masa depan. Lalu mulai yang terjadi adalah kepalanya tertunduk ke bawah. Bahkan ngelihat sesuatu yang hilang di belakang dia. Bapak, Ibu, Saudara kasih, angkat wajah kita. Kalau sesuatu yang ada sesuatu dalam kehidupan kita terhilang, saya mau katakan gini, kita punya Tuhan yang hidup. Jangan hidup seperti Tuhan kita tuh sudah tidak ada. Kita mesti punya, mau dorong, bangkitkan kemauan kita, kepercayaan kita. 1 Samuel pasal 30 ayat 6, Daud satu kali di Ziklag, setelah berkejar-kejaran dengan Saul dan lain sebagainya, dia mengalami the lowest level of his life, yaitu keluarganya, harta bendanya pada pengikut-pengikutnya dirampas orang. Bahkan prajurit-prajurit yang rela untuk berkorban kepada dia, sekarang mau merajami dia dengan batu. Apa yang dilakukan Daud? Yang dilakukan Daud adalah dia menguatkan kembali kepercayaannya, yang mungkin sudah hampir habis. Dia menguatkan kembali kepercayaannya dan dari sesuatu yang kecil, ya satu effort yang kecil, I will believe him one more time. Aku mau percaya pada Tuhan sekali lagi. Apa yang terjadi? Itu jadi diubah Tuhan. Diubah Tuhan menjadi sebuah kemenangan yang besar. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus. Saya mau katakan, dunia belum berakhir. Hidup masa depan saudara dan saya belum berakhir. Ya, di masa depan kita selalu akan ada sesuatu yang baru. Amin, saudara. Nah, karena itu saya katakan, ya, yuk kita lihat kalau sesuatu, mungkin sesekali kita lihat ke belakang. Di dalam Amsal pasal 110 ayat 4 dan 5. Saya katakan gini, tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Apa yang saya mau katakan di sini? Bapak, Ibu, Saudara kasih, yuk selain daripada jangan hanya meratapi menangisi sesuatu yang hilang, tapi
Mari kita lihat diri kita. Saya teringat dengan satu kata Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus pernah satu kali dia berkata, jangan tangisi aku. Cry to yourself, tangisi dirimu, hai Yerusalem. Ya seringkali jangan tangisi sesuatu yang hilang. But sometimes we have to cry to ourselves. Kenapa? Karena mungkin banyak hal kita membuat celah di masa lalu yang waktu-waktu ini harusnya membuat kita tidak lagi membuat celah yang sama di kemudian hari. Nah, kita membuat celah-celah dengan segala kekurangan-kekurangan kita dan sebagainya. Yuk belajar dari semua kegagalan. Orang bijak adalah orang yang belajar daripada segala kegagalannya, kekalahannya, dan mencari apa? Mencari satu kekuatan yang baru, mencari satu kekuatan baru untuk melompat lebih tinggi, lebih besar, lebih mulia. Dan ini kali saya percaya kita akan melompat, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Nah, karena itu saya katakan, kalau saudara memahami, saudara kejar 3 hal. Tuhan memberi hujan bagi benih yang kamu taburkan di ladangmu. Kalau Anda belum punya ladang, minta pada Tuhan. Maka itu Tuhan katakan, Tuhan memberikan tanah perjanjian, minta ladang, minta benih, dan kejar perkenanan Tuhan. Biar Tuhan memberikan hujan. Amin. Nah, yang berikut, yang ketiga yang tidak pernah berubah adalah trustworthiness. Dipercaya. Saya mau bilang begini, dalam Amsal pasal 2 ayat 21 dibilang begini. Karena orang jujurlah yang mendiami kota. Orang yang tak bercela lah yang akan tetap tinggal di situ. Yang percaya katakan amin. Ya, orang jujurlah yang akan mendiami tanah. Dan orang tak bercela yang akan tinggal di situ. Nah, kenapa orang jujur? Trustworthiness. Orang berpikir dengan semua kondisi yang ada, berpikir bisa mengkompromi dan sebagainya karena keterdesakan dan lain sebagainya. Tidak. Di saat-saat seperti ini, di saat-saat kebutuhan mendesak, di saat-saat tekanan yang ada, kita mesti menunjukkan identitas kita. Kita mesti menunjukkan jati diri kita. Kita anak Tuhan. Ya, kita tidak kompromi hanya untuk mencari kelegaan 1-2 nafas yang kelegaan dalam kehidupan kita yang kita mengalami tekanan. Tidak. Tapi kita harus tunjukkan jati diri kita. Kalau Bapak, Ibu, Saudara kasih, kita semua memahami dan kita melakukan ya sikap bahwa kita bisa dipercaya. Bapak, Ibu, Saudara kasih, saya minta maaf bilang begini. Tidak berarti kita berada di gereja, orang harus percaya pada kita. Tidak berarti kita karena kita pelayan Tuhan, orang harus percaya pada kita. Tidak berarti kita hamba Tuhan, orang harus percaya pada kita. Tidak berarti saya khotbah di sini, saya berkhotbah, biasa berkhotbah, melayani, saya harus berkata, orang harus percaya dong, saya pengkhotbah, saya pendeta. No. Trustworthiness, we have to build it. Kita mesti bangun itu. Dalam Amsal pasal 20, ayat ke-6, dikatakan begini, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Banyak orang bilang, saya baik. Banyak orang baik, orang pintar, orang hebat banyak. Tapi ini Alkitab, firman Tuhan bilang, orang setia, nggak banyak. Nah pertanyaannya, maukah saudara berkata, ini aku, I will build, aku akan bangun kesetiaan. Dengan cara apa? Ya dalam Lukas pasal 10, 16, ayat 10 dan 12. Saya bacakan buat saudara. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara, banyak orang bilang, kita mau mengerjakan sesuatu, something big, yang besar, yang terhormat, dan lain sebagainya. Ujian kesetiaan selalu akan datang dengan ketika kita berpikir saya layak, tahu itu nggak datang buat kita. Tapi mau nggak kita tetap setia? Setia, kita tetap tunduk, karena tunduk adalah bagian kesetiaan. Ketika kita ingin lakukan, kita merasa kita bisa, kita merasa kita mampu, tapi itu tidak dipercayakan. Mau nggak kita tetap setia? Seringkali ketika kita sudah mulai mendapatkan
a few achievement, pencapaian. Saya nggak tahu berapa banyak. Kita mulai terbangun apa? Ego. Kita terbangun apa? Rasa harga diri. Dan ketika kita tidak dipandang, kita mulai tersinggung, kita mulai marah. Bapak, Ibu, Saudara kasih, kerendahan hati itu bagian daripada kesetiaan. Ya, kalau kita pahami seperti itu, dan kalau kita mengerjakan itu, tidak menganggap diri kita penting, dan kita tetap kerjakan apa yang harus kita kerjakan, maka dikatakan apa? Tuhan pelan pasti akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Tapi jangan pikir tentang perkara besar terlebih dahulu. Maukah kita kerjakan perkara yang kecil terlebih dahulu? Amin. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Maybe no one sees you. Gak ada yang lihat engkau. Kita ingin pemimpinku gak ngelihat aku, orang gak ngelihat aku. Tapi kita lupa, Tuhan lihat kita. Tuhan lihat kita. Yuk, Bapak Ibu Saudara kasih. Ya, karena itu kalau kita dipercayakan, ya, kita setia, maka baru Tuhan akan mempercayakan hartamu sendiri kepadamu. Itu dalam ayat ke-12. Amin. Itu nggak berubah. Kondisi yang ada sekarang, tapi kalau kita tekun mengerjakan trustworthiness, sikap yang bisa dipercaya, sikap yang bisa diandal, yang bisa dipercayakan sesuatu yang besar. Itu jadi sebuah investasi yang bukan cuma buat tahun depan, tapi buat sesuatu yang panjang. Itu apa? Kita terbangun sebuah identity bahwa kita orang yang bisa dipercaya. Amin. Ya, jangan bangun ya identitas yang salah dalam kondisi yang ada sekarang. Karena melewati kondisi pandemi yang ada sekarang, akan ada sebagian jatuh ke bawah, tapi akan ada yang naik ke atas. Saya berdoa kita semua adalah orang-orang yang dibawa Tuhan naik ke atas. Karena apa? Kita punya identity yang benar, dikenal orang. Amin. Nah, yang terakhir yang saya mau katakan begini, saudara. Ada 2 ayat yang saya mau baca di sini, Yesaya pasal 40 ayat ke-6 dan ke-7, yaitu manusia. Ada yang satu yang tidak berubah, manusia itu tidak kekal. Ada suara yang berkata, berserulah jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Manusia gak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Rentan. Gak berubah. Amin. Nah kalau kita tahu bahwa manusia rentan, semua manusia gak berubah. Dulu kita kuat, sekarang bisa menjadi menua. Ya. Dulu kita muda, sekarang bisa menua. Dulu kita kuat, bisa saja secara fisik kita melemah. Gak berubah. Ya. Nah karena itu saya katakan, kalau kita tahu bahwa manusia jasmania kita makin lama bisa makin melemah dan lain sebagainya, dan semua orang toh pada satu kali akan kembali ke rumah Bapa di surga. Saya mau bilang begini, pesan Tuhan, kalau kita manusia cuma rentan, yuk jangan pegang segala keangkuhan kita, jangan pegang kepahitan kita. Berdamailah. Berdamailah dengan orang yang harus berdamai. Ya. Nah karena itu saya katakan dalam semua itu, lihat diri kita. Gak ada satu kali, gak ada sesuatu yang kita banggakan. Kebanggaan kita harusnya cuma satu. Karena kita jalan dengan Tuhan. Because we walk with Him. Itu harusnya. Dan yang terakhir sekali, yaitu Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, kayak kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat ke-8. Yesaya pasal 40 yang meneruskan dari ayat yang tadi dikatakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Yuk. Sekarang di bagian akhir saya katakan, thing that will never change, sesuatu yang gak berubah, yaitu apa? Tuhan kita Maha Kuasa.
Tuhan kita tetap berkuasa di tengah orang-orang meragukan. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Tuhan tetap bertahta di atas di tahtanya dan selalu beriman menyertai kita. Ini ujian. Ujian untuk apa? Untuk tetap percaya. Di tengah segala percaya bukan karena kita melihat. Hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Tuhan ada. Amin. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara kasih. Dalam semua itu. Yuk. Tuhan ada. Tuhan tetap menjaga kita. Janjinya selalu ya dan amin. Kita naikkan pujian yang tadi. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Kina rama lama 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 ya rama lama 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 tasandara lama lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita rama lama 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 tasandara lama. Terima kasih. Saudara buka kedua tangan saudara, saya mau berdoa. Oh rabata sandara lama 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 sandara lama. Oh rabata sandara lama lama lama. Bapakku mohon berkat-Mu buat setiap umat-Mu, khususnya di Manado ini Tuhan. Kamu berdoa secara khusus biar mereka dipersiapkan. Mereka mempersiapkan diri bersama Engkau untuk sesuatu masa depan mereka. Berikan hujan-Mu Tuhan, berikan benih-Mu, berikan tanah sehingga mereka boleh menuai dari ladang yang Tuhan berikan pada mereka. Tuhan berkati, berkati. Dan kalau ada yang lemah, saat ini aku berdoa, aku minta kekuatan-Mu dalam hadirat-Mu dicurahkan bagi umat-Mu. Berkati Tuhan, berkati. Oh rabata sandara laba 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 laba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus, tolong kami. Tunjukkan hal-hal kelemahan-kelemahan kami. Tunjukkan celah-celah yang mungkin menjadi hal-hal yang membuat hal-hal yang tidak bagus dalam kehidupan kami. Tunjukkan segala kelemahan. Dan juga tunjukkan Tuhan, jalan-jalannya harus kami lalui ke depan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Tuhan terima kasih. Berkati umat-Mu. Berkati umat-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hidup. Berkati umat-Mu. Yang lemah kuatkan, yang sakit sembuhkan. Makasih Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Berkati. Kalau katakan berkat, biar kiranya Tuhan melimpahkan segala yang baik di tahta Bapa dalam kehidupan umat-Mu Tuhan, karena kasih sayang. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala anugerah-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara, kini persembahan bisa melalui QR Code. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, bisa melalui dompet digital Bapak Ibu Saudara, seperti Link Aja, Gojek, dan juga OVO. Scan QR Code yang tertera di monitor Bapak Ibu Saudara, masukkan nominal yang diinginkan, kemudian klik OK, dan lakukan konfirmasi pembayaran. Persembahan QR Code tidak dipungut biaya apapun. Nominalnya dari Rp1 hingga Rp2.000.000 per transaksi. Untuk slip bukti pembayaran bisa dikirim lewat WA atau SMS di nomor yang tertera di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan, dan persembahan akan diberikan dengan cara mentransfer ke rekening persembahan GBI Marina Plaza dan bisa scan QR Code yang tertera di layar monitor Bapak Ibu. Selamat memberi dengan sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk lawatan dan hadirat-Mu di rumah-rumah. Khususnya untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu.
Bapak Pendeta Himawan Linardo. Berkati keluarga, pelayanan dan pekerjaan berlimpah-limpah. Kami berdoa memberkati pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Pakai terus hamba-Mu ini sebagai messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung-Mu sehingga banyak jiwa diselamatkan. Tutup bungkus keluarga besar hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Berkati juga keempat wakil gembalanya. Biarlah roh kesatuan hati ada atas mereka untuk terus menopang pelayanan gembala pembina kami. Diberkatilah gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Johannes Raja Gugup bersama Ibu Olga. Engkau memberkati setiap tugas, pelayanan dan pekerjaannya berlimpah-limpah. Dan biarlah penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna atas hamba-Mu dan keluarga. Berkati juga ketiga wakil gembalanya, Bapak Hari Rumerung dan keluarga, Bapak John Slat dan keluarga, Bapak Jody Tompodung dan keluarga. Berikan roh unity ada atas mereka bersama seluruh pengerja dan jemaat Marina Plaza dan Kayu Ragi Paniki untuk melayani jiwa-jiwa yang Kau percayakan atas gereja kami. Kami bersatu hati untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami perkatakan, damailah Indonesia, sejahteralah Indonesia. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Indonesia dibebaskan dari virus COVID-19 dan diluputkan dari krisis ekonomi global. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati pemimpin bangsa kami, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta kabinet menteri yang ada. Curahkan roh hikmat dan kebijaksanaan atas mereka di dalam mengambil kebijaksanaan dan keputusan, agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik, hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Juga berkati TNI dan Polri agar dapat bersinergi untuk mengawal dan mengamankan bangsa kami. Diberkatilah Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado. Biarlah dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Engkau memberkati gubernur dan wakil, wali kota dan wakil, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh roh takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk memberkati wadah-wadah GBI, Church of God, ORU, dan WEA, agar dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagai messenger of the third Pentecost. Bangkitkan gereja-gereja Tuhan agar bersatu di akhir zaman ini untuk menyelesaikan amanat agung-Mu sebelum Kau datang kembali di kali yang kedua. Diberkati juga semua pelayan-Mu yang sudah melayani pada hari ini, dan semua jemaat yang sudah mengikuti ibadah online kami berlimpah-limpah. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Sebentar kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau terima doa berkat. Yuk angkat tangan kita sama-sama buka hati terima berkat Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali, jemput di awan permai sebentar lagi, terus kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara, demikianlah ibadah online kita pada hari ini.
Jangan lupa untuk mengajak teman dan keluarga untuk mengikuti ibadah online di hari Minggu yang akan datang. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube GBI Marina Plaza. Sampai jumpa hari Minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya!